Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar reaksi berkelas Bojan Huda, Persib peluang kembali juara. Reaksi berkelas Bojan Huda soal peluang Persib Bandung yang kian besar untuk kembali juara Liga 1 musim ini. Bojan ogah jumawa dengan kondisi tersebut. Kemana Persib Bandung atas Arema FC memperlebar jarak dengan runner-up klasemen sementara Liga 1. Di posisi kedua atau runner-up dan ketiga menguntut Persebaya dan Persija. Mereka sama-sama dengan torehan 37 poin atau berjarak 6 poin dari Maung Bandung. Jarak 6 poin itu membuat peluang Persib kokoh di puncak klasemen sementara kian besar. Otomatis peluang mempertahankan gelar juara Liga 1 kian besar pula. Apalagi secara komposisi pemain Maung Bandung memang mendukung hal itu. Bojan Huda pun meminta anak asuhnya untuk tetap fokus menjalani pertandingan demi pertandingan ke depan. Apalagi setelah ini akan menghadapi PSM Makassar yang bersaing memperebutkan papan atas juga. Disusul laga tandang ke markas PSIS Semarang. Ciro Alves Girang sudah nyetel dengan Castanir. Penyerang sayap Persib Bandung Ciro Alves ungkapkan perasaannya usai bertandem dengan pemain baru Giovanni Castanir di pekan ke-20 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Supriyadi. Pemain asal Brazil ini cukup terkesan dengan peran Giovanni Castanir di lini depan meski baru bergabung pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Iya, dia pemain yang sangat bagus dan sangat kuat, bermain dengan bagus, dan ini adalah kerjasama yang bagus. Saya melakukan sprint lalu mengoper kembali bolanya kepada dia, lalu terjadi gol. Permainan yang sangat bagus, kata Ciro Alves. Terlebih lagi, lawan yang dihadapi diakui Ciro Alves merupakan tim besar di Indonesia, seperti Arema. Bahkan pemain bernomor punggung 77 di Persib ini mengakui pertandingan kemarin cukup sulit. Blunder fatal Paul Munster buat pemain Persebaya kena mental. Persebaya Surabaya kembali menuai hasil buruk di BRI Liga 1 setelah tumbang 0-3 dari Barito Putra. Kegagalan ini terjadi dalam laga pekan ke-20 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sosok pelatih Paul Munster mulai mendapat tekanan besar dari supporter dan manajemen klub. Paul Munster dianggap terlalu banyak mengambil keputusan spekulatif dalam menentukan strategi dan rotasi pemain. Hal ini berdampak buruk pada mental pemain yang terlihat drop dalam beberapa laga terakhir. Kritikan terhadap Munster semakin menguat setelah pernyataan usai kekalahan 1-3 dari PSS Sleman di pekan ke-18 lalu. Dalam konferensi pers, Munster secara terang-terangan memberi selamat kepada Persib dan Persija sebagai kandidat juara. Ini fakta sepak bola Indonesia menyedihkan karena supporter banyak yang sangat besar dan negara yang besar, tetapi sepak bola di sini sangat buruk. Selamat untuk Persib dan Persija, kalian akan memenangkan liga, selesai, kata Munster. Ucapan itu sontak menuai reaksi negatif dari berbagai pihak. Pernyataan Munster dianggap tidak pantas mengingat Persebaya Surabaya masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas. Ucapan tersebut seolah menunjukkan sikap menyerah dan meremehkan perjuangan timnya sendiri. Asrul Ananda murka Persebaya kalah beruntun. Asrul Ananda meluapkan emosinya melalui akun resmi Persebaya di Instagram. Dalam sebuah unggahan, Asrul Ananda mengungkapkan kekecewaannya terhadap para pemain. Pria berusia 47 tahun itu menilai beberapa pemain tampil sangat mengecewakan. Asrul bahkan berpendapat pemain tersebut menjadi beban tim. Namun dia tak mengungkapkan identitas pemain yang dimaksud. Kami sudah tidak lagi kecewa. Kami sudah pada level menahan kemarahan. Beberapa pemain yang seharusnya menjadi pemimpin di tim ini performanya sangat mengecewakan. Malah seolah menjadi beban. Mereka terlalu terlena. Tim ini seperti kehilangan jiwanya, kata Asrul Ananda dilansir dari akun Persebaya di Instagram. Pasalnya Persebaya kini sudah mencatatkan 4 kekalahan beruntun. Unik, Barito Putra pecat God RD. Matias Mayer hat-trick.
Manajemen Barito Putra mengambil keputusan berani 3 jam sebelum kick-off dengan mengeluarkan pengumuman resmi pemecatan Rahmat Darmawan sebagai pelatih Barito Putra jelang melawan Persebaya. Manajemen mengangkat asisten pelatih Vitor Tinoco sebagai pengganti Rahmat Darmawan. Namun friends, Sinatra Huai bertindak sebagai caretaker di pertandingan ini. Pergantian pelatih secara mendadak ini tidak mempengaruhi Barito Putra. Laskar Antasari menguasai permainan di babak kedua dan babak pertama. Dan Matias Mayer langsung mencetak 2 gol pada menit ke-8 dan mencetak gol lagi di menit ke-23. Persebaya mencoba mengejar ketertinggalan di babak kedua. Kendati demikian, mereka menemui jalan buntu untuk mengubah papan skor. Matias Mayer akhirnya mencetak hat-trick menjelang laga berakhir yang mengunci kemenangan Barito Putra menjadi 3-0. Kebangkitan Lerby Eliandri di Liga 2. Nama Lerby Eliandri Pongbabu pernah menghiasi sepak bola Indonesia. Lerby pernah membela klub elit Liga 1 macam Borneo FC dan Bali United, serta mendapatkan kesempatan berseragam timnas Indonesia. Namun pada saat performanya sedang di awang-awang, cedera parah menyambangi Lerby Eliandri pada musim 2022-2023. Usai pulih dari operasi, karirnya justru makin meredup. Aji Santoso yang menukangi PSPS Riau merekrut pemain dengan tinggi badan 180 cm itu untuk bertarung pada 8 besar Pegadaian Liga 2 2024-2025. Dalam partai tandang lawan Persiraja Banda Aceh, Lerby Eliandri yang baru masuk pada babak kedua memanfaatkan kesempatan dengan mencatatkan assist untuk gol pertama PSPS. Dia menjadi kreator gol John Mena pada menit ke-54. Sang striker juga mencetak gol indah dari tandukan khasnya pada menit ke-65. Arema FC belum pecat Zee Gomez lawan Bali jadi penentuan. Berkaitan dengan hasil akhir laga kandang lawan dua musuh berat yakni Persib Bandung kontra Bali United juga tak menutup kemungkinan dua laga berat yang dilakoni Arema FC bakal ditargetkan sebagai ajang pemantauan terakhir bagi Zee Gomez. Kalah dengan gagal memanfaatkan status kandang disinyalir bisa jadi dasar kuat manajemen Arema FC untuk mendepak Zee Gomez. Mengingat dalam klausul tertera Zee Gomez bakal ditendang apabila Arema FC menelan 3 kali kekalahan secara beruntun. Terlebih Arema FC sudah menelan kekalahan dari Persib Bandung di pekan ke-20 dengan skor meyakinkan 1-3. Meski begitu, manajemen Arema FC mengaku masih memberikan toleransi kepada Zee Gomez karena didatangkan bukan sejak awal kompetisi melainkan pada paruh musim lalu. Paruh musim ini Aremania desak Zee Gomez mundur, dua pelatih bisa jadi opsi. Alih-alih mundur, Zee Gomez menjadikan desakan Aremania sebagai motivasi untuk sisa pertandingan bersama Arema. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu siap bekerja lebih keras dalam mendatangkan poin demi poin untuk Arema FC. Seperti diketahui, dalam 3 pertandingan terakhir Arema gagal mengumpulkan 1 poin pun. Hal ini berimbas pada posisi Arema yang kian turun dan terancam terlempar dari 10 besar klasemen sementara. Seandainya Zee Gomez out dari Arema, dua pelatih ini bisa jadi opsi. Pertama tentu saja Joel Cornelli. Para pemain Arema saat ini terutama pemain asing adalah pilihan Joel Cornelli, sehingga pelatih asal Brazil ini lebih mengerti kualitas dan kemampuan para pemain Arema saat ini. Selain itu Cornelli punya gaya main menyerang, membuat Arema jadi tim tersubur dalam mencetak gol kala ditangani Cornelli. Opsi kedua adalah Peter Huistra. Arema tentu punya rekam jejak yang manis dengan pelatih Belanda. Huistra saat ini tengah menganggur karena didepak oleh Borneo FC. Meskipun begitu, Peter Huistra pernah membawa Borneo FC juara Bali Liga 1 Regular Series dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden. Selain itu, ia juga hafal dengan peta kekuatan tim-tim Indonesia karena telah melatih klub Indonesia cukup lama di Liga 1. Wah, buat Aremania pilih mana nih di antara dua pelatih ini? Tulis di kolom komentar. Highlight dan klasemen sementara BRI Liga 1. PSIS Semarang berhasil meraih 3 poin tandang ke markas PSPS Biak. PSIS menang dengan skor
1-3. Luar biasa nih, Pak Yoyok pasti happy. Sementara itu Semen Padang berhasil comeback setelah ketinggalan 2 gol lebih dulu atas PSS Sleman. Skor akhirnya menjadi 2-4, luar biasa sekali. Hujan gol juga tercipta di laga Persija Jakarta versus Persis Solo, diwarnai 2 kartu merah juga. Laga ini berakhir dengan skor 3-3. Wah, atas hasil ini Persija berhasil menggeser Perseba Surabaya. Persija naik ke peringkat kedua, tapi poinnya masih agak jauh nih dari Persib Bandung. Sementara Dewa United menempel di peringkat 4, diikuti Bali United yang akan masih bermain besok ya. PSM juga belum bermain. Sementara peringkat ke-7, 8, dan 9 ada Persita Tangerang dan Borneo FC Samarinda. Beralih ke papan bawah, nomor 10 ada Arema FC, 11 Malut United, 12 PSPS Biak yang tadi kalah, PSIS Semarang yang tadi menang mengumpulkan 21 poin, Sleman juga tadi kalah ada di 19 poin, diikuti Barito Putra, Semen Padang 16 poin, Persis Solo masih di zona degradasi dengan 14 poin. Dan di posisi buncit ada Madura United. Zona degradasi juga sangat ketat nih guys.